Hari ini kita akan berbicara tentang satu judul khotbah yang adalah bahwa Tuhan memulihkan pelayanan Elia. Tuhan memulihkan pelayanan Elia. Sama-sama saya katakan, Tuhan memulihkan pelayanan Elia. Jadi rupanya Elia ini pernah dipulihkan oleh Tuhan dari pelayanannya. Nanti kita akan lihat seperti apa pelayanan Elia kok salah sampai Tuhan harus pulihkan, saudara ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastikan kita tetap fokus sama firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke, sebelum kita belajar tentang Tuhan memulihkan keadaan Elia, kita akan melihat tentang Elia beberapa hal ke belakang, saudara ya. Apa sih yang Elia lakukan? Elia adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Sekali lagi saya katakan, Elia adalah seorang hamba Tuhan yang besar. Dia adalah nabi yang luar biasa sesudah Nabi Isa. Jadi kalau di istana Israel itu ada dua nabi yang luar biasa. Sesudah Musa, maksud saya bukan Isa, Musa, saudara ya. Ada dua nabi, Nabi Musa dan Elia, saudara. Nah, seperti apa ini Elia? Elia adalah seorang pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Elia adalah seorang yang luar biasa di mata Tuhan, saudara. Suatu ketika orang Israel melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan, orang Israel berdosa terhadap Tuhan. Kenapa orang Israel berdosa sama Tuhan? Karena Israel ini adalah kerajaan utara. Israel waktu itu ada dua kerajaan, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara adalah Israel di ibu kotanya Samaria, dan kerajaan selatan itu adalah Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Jadi kalau saudara baca firman, ada Raja Yehuda, ada Raja Israel. Nah, Raja Israel ini dia adalah turunan daripada Yerobeam. Sedangkan Yerobeam ini yang membawa bangsa Israel itu jatuh ke dalam dosa. Sehingga sampai pada zamannya Raja Ahab, yang istrinya kita tahu Isabel, ini bangsa ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena bangsa ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan dia tidak mau bertobat, maka Tuhan mengambil keputusan untuk tidak menurunkan hujan melalui Elia. Saya percaya kita semua tahu cerita ini, Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana Elia tidak menurunkan hujan. Mungkin ada Bapak Ibu masih ingat berapa lama Elia tidak menurunkan hujan? Mungkin ada yang ingat atau bagaimana, sudah lupa? Ya, 3,5 tahun. 3,5 tahun itu Elia itu tidak menurunkan hujan atas seizin Tuhan. Memang ada yang mengatakan 3 tahun, ada yang mengatakan 3,5 tahun, tapi yang benar adalah 3,5 tahun. Oke, Yakobus pasal 5 ayat 17 di situ menggambarkan, menceritakan bahwa berapa lama hujan tidak turun, itu 3,5 tahun. Tampilkan Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya apa? Hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Biasanya orang mengatakan 3 tahun nggak turun hujan. Ada yang bilang 3,5 tahun. Nah, kita tahu sekarang yang tidak turun hujan itu adalah 3,5 tahun. Nah, waktu hujan tidak turun 3,5 tahun, otomatis Israel ini dilanda kelaparan. 3,5 tahun bukan waktu yang gampang, saudara. Bagi Israel tidak turun hujan sama sekali. Tapi yang namanya umat Tuhan itu adalah spesial dipilih oleh Tuhan. Yang melayani Tuhan itu diberikan sesuatu yang luar biasa bagi Tuhan. Kita tahu sekalipun 3,5 tahun hujan tidak turun, itu pasti yang kena dampaknya juga Elia. Amin. Elia juga pasti akan kena dampaknya. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi, ya namanya hamba Tuhan juga pasti akan kena dampaknya. Tetapi ada perilaku berbeda kepada hamba Tuhan. Jadi ketika 3,5 tahun hujan tidak turun dan semua orang kena dampaknya, Elia pun juga kena dampaknya. Apa yang Tuhan perbuat bagi Elia? Tuhan katakan bagi Elia, Elia kau pergi ke tepi sungai Kerit. Saya akan pelihara kamu di sana. Kau bisa minum di air itu, air sungai itu, dan saya akan memerintahkan burung gagak memberikan makan kepadamu. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara, krisis apapun yang terjadi, kalau kita hamba Tuhan, pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Saudara lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-6, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu luar biasa kepada Elia. Tampilkan, Alkitab berkata pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bayangkan Tuhan memberikan servis yang luar biasa bagi Elia.
Jadi hamba Tuhan ini saudara, kalaupun susah akan diberikan servis yang luar biasa kepada Tuhan. Bayangkan dikasih roti dan daging, ini nggak main-main. Ini bukan dikasih beras milu saudara, tapi ini dikasih roti, belum lagi ke rotinya hamburger. Wah, kalau ini roti boys ini kalah saudara. Roti boy mah kalah sama ini roti ini, hamburger pakai daging berarti hamburger, ya nggak Tom? Hamburger zaman itu luar biasa sekali. Elia, jadi kalau jadi hamba Tuhan Bapak Ibu Saudara itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Itu yang pertama. Dan Tuhan memelihara Elia selama 3,5 tahun atau hujan tidak turun saudara ya. Itu Elia dipelihara Tuhan begitu luar biasa. Nah 3,5 tahun pun juga ketika Elia berada di sungai Kerit, kan pasti sungai itu menjadi kering. Karena 3,5 tahun hujan nggak turun. Apakah Tuhan membiarkan Elia yang seorang hambanya yang luar biasa ini? Ternyata enggak. Tuhan tetap mengasihi Elia. Bukti bagaimana Tuhan begitu baik kepada Elia. Elia itu Bapak Ibu Saudara disuruh pergi ke Sarfat, ketemu seorang janda. Tuhan katakan sama Elia, kamu harus pergi ke Sarfat ketemu sama janda. Janda yang akan memberikan engkau makan, karena air sungai Kerit pasti akan kering. Jadi biasanya pernyataan Tuhan dalam hidup kita juga itu aneh-aneh saudara. Tapi tergantung kita mau nangkap enggak atau tidak. Ya kan? Masa Elia dikasih makan seorang janda? Janda lihat tua mau kasih makan ke Elia? Tidak masuk dalam logika kita. Tapi begitulah Tuhan. Kalau kau mengimani dia, kau percaya sama dia, pasti mujizat pasti akan terjadi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya tadi sangat diberkati sama pujiannya. Terpaksa saya harus menggunakan seluruh tenaga saya saudara. Dan kalau khotbah nggak bisa lagi jalan-jalan habis. Saya lihat Ibu Gem juga semangat. Nah, ini Ibu Gem punya suara bagus juga ya. Harusnya bisa jadi WL, singer aja, singer. Nanti gue yang WL-nya. Ini luar biasa. Apakah Tuhan membiarkan Elia? Enggak. Sungai Kerit itu kering airnya. Tuhan katakan pergi kamu ke Sarfat, ketemu seorang janda yang ada di sana. Tapi Elia setia. Logikanya masa janda harus beri makan saya? Tapi Elia nggak banyak ngomong sama Tuhan, dia setia dan dia datang kepada Tuhan. Oke siap Tuhan, saya pergi. Ketika sampai di Sarfat, dia bertemu sama seorang janda yang disebut kita kenal adalah janda Sarfat. Kemudian Elia melihat dia sementara janda ini sementara mencari kayu, dan Elia bilang begini, berikanlah aku minum. Maka janda ini memberikan Elia minum. Setelah Elia diberikan minum, terus Elia mengatakan begini, berikan aku juga roti, sepotong roti. Terus janda katakan begini, demi Tuhan Allah yang hidup, ini saya cuma punya modal sedikit minyak dibuli-buli dan sedikit tepung di tempayan. Saya mengelola kayu bakar ini, saya masak dengan sedikit minyak dan sedikit tepung, saya makan sama anak saya, maka saya pasti akan mati. Saudara, lalu Elia katakan seperti apa? Elia katakan suatu firman yang luar biasa kepada janda ini. Bikinkan aku dahulu sepotong roti bulat yang kecil, berilah aku makan. Setelah itu kau akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat mujizat terjadi luar biasa. Yang kita tahu bahwa minyak itu tidak pernah habis, dan tepung dalam tempayan itu tidak pernah akan habis sampai Tuhan menurunkan hujan selanjutnya. Oke, kita lihat apa yang terjadi. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 14. Tampilkan 14. Oke. Sebab beginilah firman Tuhan kata Elia, Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi, ke atas muka bumi ini. Sebelum janda ini mendengarkan firman Tuhan, dia tetap mengatakan, oh lebih bagus saya makan dulu daripada saya mati. Tapi begitu janda ini mendengarkan firman Tuhan, ada terjadi perubahan dalam hidupnya, dan dia lebih mengutamakan Tuhan dari yang lain. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa dia membuat roti ini dan memberikannya kepada Elia, dan ternyata betul tepung tidak pernah habis dan minyak itu tidak pernah habis. Bukan cuma sampai di situ, Elia membuat mujizat sebagai hamba Tuhan yang luar biasa. 3,5 tahun dia katakan hujan tidak turun, dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kemudian dia membuat mujizat melalui Tuhan yang luar biasa, sehingga tepung dan minyak itu tidak pernah habis.
Dan saudara tahu cerita ini bagaimana? Anak janda itu saudara yang perempuan mati. Lalu janda itu mengatakan kepada Elia, engkau sebagai abdi Allah, apakah engkau datang ke sini cuma mau mengingatkan kesalahan saya sehingga Tuhan mengambil anak saya? Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia bicara kepada Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan engkau telah memerintahkan saya sampai di sini. Kurang lebih seperti itu. Janda ini sudah sangat baik bagi saya. Kenapa anaknya harus diambil Tuhan? Saya mohon kalau boleh kembalikan anak itu saudara. Anak itu dibawa ke loteng oleh Elia, dan Elia berdoa kepada Tuhan. Elia lunjurkan badannya kepada anak itu yang sudah mati, dan napas anak itu kembali lagi. Luar biasa Elia membuat mujizat luar biasa saudara. Sampai di situ Elia bekerja? Enggak. Tidak. Elia bekerja begitu luar biasa lagi. Apa yang dia buat mujizat? Dia membunuh 450 Nabi Baal Isabel. Setelah itu yang dilakukan apa? Dia ketemu sama Ahab melalui Obadya. Obadya ini Bapak Ibu Saudara, dia adalah pengawal istana Raja Ahab. Dan dia selama hidupnya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Elia katakan sama Obadya, katakan sama Ahab, aku bertemu. Singkat cerita mereka bertemu. Mereka bertemu di mana? Di Gunung Karmel. Saudara tahu cerita tentang Gunung Karmel, saudara? Ini cerita luar biasa sekali. Di Gunung Karmel itu berkumpul semua orang Israel. Dan berkumpul semua siapa? Ini loh para Baalnya Isabel. Lalu Elia katakan begini, kalian orang Israel, kalau benar Allah itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Israel, sembah dia. Tapi kalau benar Allah itu adalah Allah Baal, maka sembah dia. Siapa yang kamu pilih? Mereka diam. Elia bilang begini, kalau kamu diam, oke, kita buat begini deh. Siapkan 2 lembu. 1 lembu kamu para Baal kelola, dan 1 lembu saya kelola. Dan kita akan membuat mezbah. Ada 1 mezbah dibuat. Kamu persembahkan dulu lembumu di mezbah itu, dan kau panggil Allahmu. Tidak boleh ada api. Api itu hanya datang dari Allah. Ketika kau panggil Allahmu, maka dia akan datang. Dia akan membakar mezbah, persembahan di atas mezbah ini. Jadi mereka setuju saudara. Jadi mereka mulai membuat mezbah. Mereka sudah kelola 1 ekor sapi, ditaruh di atas mezbah. Saudara, para Baal ini memanggil-manggil Allah mereka. Mereka memanggil Allah mereka. Allah mereka tidak datang untuk membakar persembahan ini. Dia panggil lebih keras lagi, saudara, tidak datang. Elia mengolok-olok mereka. Kamu harus panggil yang keras, mungkin Allahmu lagi tidur. Harus lebih keras lagi. Dia panggil lebih keras lagi sampai mereka mengambil pedang, mereka potong, mereka iris-iris kulit mereka, dan darah mereka keluar. Mereka benar-benar seperti orang yang kemasukan saudara, sudah berdarah-darah memanggil Allah mereka tidak datang. Kemudian gantian Elia yang bicara. Elia mengangkat tangannya. Elia mengatakan ini, Tuhan yang adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, hari ini akan terjadi perkara yang luar biasa di tempat ini. Hari ini mereka akan melihat kedikdayaanmu terjadi di tempat ini. Hari ini mereka akan bertobat untuk menyembah engkau. Begitu Elia katakan bertobat, api dari sorga saudara turun menghajar persembahan Elia. Bahkan yang ada di parit-parit, yang ada air di situ dekat mezbah itu, Alkitab berkata semua terbakar. Dan pada saat itu mereka melihat mujizat luar biasa terjadi dan mereka bertobat. Oke, kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. Buka 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 38. 1 Raja-Raja pasal 18. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang ada di dalam habis dijilatnya. Ini api Tuhan ketika Elia memanggil Allahnya. Ayat yang ke-39. Ayat 39. Next. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, apa yang dilakukan? Sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Mereka kaget saudara, karena mereka selama ini menyembah para Baal Israel ini. Dan ketika mereka melihat Allah benar-benar turun, wah luar biasa. Ayat ke-40 apa yang terjadi?
Elia memerintahkan mereka untuk membunuh 450 Nabi Baal. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, kalau saudara pernah pergi ke Yerusalem, maka di atas itu Anda akan pergi ke Bukit Karmel. Di atas Gunung Karmel atau Bukit Karmel itu, saudara akan melihat di bawah Bukit Karmel itu ada sungai Kison. Nah, sungai Kison ini adalah tempat pembuangan 450 Nabi Baal yang dibunuh oleh siapa? Oleh Elia dan orang Israel yang sudah bertobat. Suatu ketika saya di atas Gunung Karmel, saya melihat itu sungai Kison, tapi ketika saya mengarahkan pandangan saya lebih jauh, tiba-tiba saya melihat dari bawah tanah itu ada keluar satu pesawat terbang. Pesawat terbang, dia pergi sana terus dia terbang. Terus ada pesawat lagi, pesawat terbang keluar dari bunker. Ternyata sistem pertahanan Israel itu berada di bunker. Luar biasa Israel ini. Jadi di bunker yang begitu luas itu pesawatnya masuk, saudara. Kalau saudara lihat di Gunung Karmel, saudara akan melihat itu jelas sekali pada saat itu. Saya pada saat itu lihat pas ada pesawatnya yang pada saat itu siap untuk take off. Nah, ini yang terjadi 450 Nabi Baal. Jadi keberhasilannya Elia, coba kita hitung. Pertama, 3,5 tahun hujan tidak turun. Dia katakan itu. Kedua, dia membuat janda Sarfat dan dia tetap hidup karena tepung dan minyak tetap ada. Dan yang ketiga, dia membangkitkan anak janda Sarfat. Yang keempat adalah dia membunuh 450 Nabi Baal. Apa yang terjadi selanjutnya, saudara? Elia dalam kekuasaan yang luar biasa. Elia di dalam, kalau orang mengatakan dia lagi ngetopnya ini Elia. Pelayan yang luar biasa Elia. Tapi saudara, ternyata sekalipun Elia Nabi, Alkitab berkata dalam Yakobus 5 ayat 17, dia tetap aja manusia. Waktu dia sementara top, ternyata pelayanannya lebih luar biasa. Saudara bisa bayangkan, pelayanannya itu bisa jatuh. Pelayanannya juga bisa jatuh, saudara. Anda kalau baca tentang cerita Elia ini, itu luar biasa. Kalau saya mengatakan bahwa khotbah saya hari ini berbicara bahwa pelayanan Elia dipulihkan oleh Tuhan, Anda tidak bisa berkata, oh itu pelayanan cuma di gereja saja. Karena yang namanya juga jemaat itu melayani Tuhan. Kenapa saya katakan jemaat juga melayani Tuhan, saudara? Karena kita juga diberikan talenta berbeda oleh Tuhan. Ada 1 talenta, ada 2 talenta, ada 3 talenta, ada 4 talenta, ada 5 talenta. Kebetulan saya dipercayakan Tuhan untuk membimbing para domba-domba yang ada di sini. Tapi bagaimana sama saudara? Saudara nggak bisa berdoa, saudara nggak bisa berkhotbah. Tapi saya mau kasih tahu, ada 1 talenta dalam hidup saudara. Dan 1 talenta itu harus dipakai untuk melayani Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Mungkin Anda tidak bekerja, Anda tidak berdoa, Anda tidak berkhotbah. Tapi perubahan yang terjadi dalam hidupmu oleh karena firman Tuhan, orang angkat jempol, dia berubah itu karena Tuhan Yesus. Dan ketika orang melihat kau berubah, tanpa kau harus berdoa, tanpa kau harus berkhotbah, orang itu pun juga akan diberkati dan orang juga itu akan berubah, saudara. Cuma karena Tuhan Yesus. Jadi kalau pelayanan kita dipulihkan, bukan semata-mata saya berbicara kepada Elia, hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, jemaat juga, saudara, bahkan saya juga, semua kita sama. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang yang bermata 2, sebagian ke saudara dan sebagian juga ke saya. Tapi percayalah, semua kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan bagaimana seorang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa harus jatuh. Dia adalah Elia. Kita cek, buka Alkitab saudara di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua apa? Di atas gunung Karmel yang dia bunuh, saudara. Ahab lihat, Ahab panas. Ahab bilang, pilapor Pak Isabel. Isabel metua, parah ini. So habis torang. Kenapa? Torang Nabi Baal 450. Elia so bunuh. Wah. Isabel langsung marah, saudara. Kenapa? Mati 450. Oh, tunggu Elia itu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, ayat yang kedua. Maka Isabel menyuruh suruhan mengatakan kepada Elia, bilang Pak Elia sana,
Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini. Besok kira-kira pada waktu ini. Hari ini dia ancam itu berlaku 24 jam. Oke, saudara? 24 jam. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang Nabi Baal yang kau bunuh, maka yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, Isabel juga pasti akan mati. Jadi ini ancaman yang luar biasa. Ini ancaman yang luar biasa. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah akan menghukum aku. Berarti para Allah akan membunuh Isabel kalau hari ini 24 jam kau tidak mati karena kau membunuh para Nabi Baal. Ini ancaman yang serius bagi Elia, ancaman yang serius bagi seorang hamba Tuhan Elia, saudara. Bagaimana respon tentang hal ini? Bagaimana Elia merespon tentang hal ini, saudara? Apakah Elia menjadi takut? Namanya manusia wajar kalau menjadi takut. Tapi ketakutan, apakah ketakutan memotivasi dia harus lari daripada Tuhan? Mengingat Bapak Ibu Saudara, ada hal yang dia lakukan begitu spektakuler. Pertama, 3,5 tahun hujan tidak turun. Kemudian bagaimana janda Sarfat bisa hidup dengan makanan yang ada. Kemudian dia bisa membangkitkan anak janda Sarfat itu. Kemudian dia bisa membunuh 450 Nabi Baal, saudara. Tapi ketika dapat ancaman pada saat itu, terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupan Elia. Berubah. Elia berubah. Ini hamba Tuhan yang ngetop, gak percaya, tiba-tiba bisa jatuh seperti itu, saudara. Kita lihat ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat ketiga. Maka takutlah apa? Ia Elia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, Elia juga bisa mengalami depresi. Bukan cuma stres, depresi. Karena depresi itu lebih tinggi daripada stres. Kalau stres itu biasa, saudara ya. Tapi kalau depresi, wah itu kayak mau mati. Anda kalau banyak orang yang bunuh diri karena apa? Depresi, saudara. Ini hamba Tuhan besar bisa depresi. Apalagi torang-torang, astagfirullahaladzim, saudara ya. Makanya kita harus tahu, ya. Kita harus belajar dari seperti ini. Saya percaya, saudara, ini akan terjadi juga dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi berita baiknya, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Sepanjang kita tahu bahwa Tuhan beserta kita, saya percaya nggak ada masalah. Orang mengatakan everything is okay, saudara. Sekali kita lihat lagi. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Dia lari dari Tuhan. Ketika dia takut, dia lari dari Tuhan. Ada berapa banyak di antara saudara yang ketika punya masalah, punya persoalan, dapat berita yang tidak bagus, tiba-tiba engkau sudah tidak fokus kepada Tuhan. Kau fokus kepada persoalanmu, bahkan kau lari dari Tuhan. Kau mencari orang-orang, Anda bisa sharing. Ternyata orang-orang itu melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu juga yang memperberat saudara. Dan saudara lebih lagi tidak ada jalan keluar, saudara. Ini luar biasa. Ini berbeda dengan cerita daripada Yosafat. Ketika Yosafat diserang oleh 3 pasukan sekaligus, di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3, bagaimana Yosafat Yehuda diserang oleh 3 pasukan sekaligus, Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan suku orang-orang Meunim di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Orang mengatakan pada Yosafat, oh bangsa yang besar sudah standby di Tamar, Hesesod, En Gedi menyerangku, Raja Yosafat. Apa yang terjadi terhadap Raja Yosafat? Sama beritanya. Elia juga mengalami hal yang seperti ini. Kalau tadi Elia takut dan dia lari kepada Tuhan, tapi Yosafat ketika diserang oleh 3 pasukan ini dalam ayat yang ketiga, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, Alkitab berkata Yosafat menjadi takut dan mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini suatu hal yang berbeda. Satu lari dari Tuhan, satu mencari Tuhan. Kebanyakan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kita sadari, saudara, kita lari dari Tuhan ketika kita punya masalah. Saudara jangan takut, datang kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Tuhan kita luar biasa kok. Tuhan kita gunung batu. Tuhan kita keselamatan kita, saudara. Jadi tidak perlu takut datang kepada Tuhan. Nah kalau kita lihat kembali lagi, 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, kita melihat dalam ayat yang ketiga di situ.
Kita back lagi. Alkitab berkata, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, jangan coba-coba ketika punya masalah lari daripada Tuhan. Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Anda harus datang kembali kepada Tuhan. Saudara, nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan mencari Elia. Jadi hamba Tuhan juga ini Tuhan paling care, saudara. Ketika kita salah, Tuhan nggak biarkan. Tapi Tuhan selalu kasih ingat kepada kita. Apalagi saudara dan saya. Saudara, malaikat tidak ditebus, tapi saudara ditebus. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Ketika engkau lari, pasti Tuhan akan mencarimu, saudara. Tidak usah khawatir. Yang penting engkau mau buka hati. Ya kan ada Alkitab, ada pujian mengatakan, ku buka hati, terus untuk jamahanmu, terus berserah penuh, terus di hadiratmu, terus kau ambil alih, terus seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ada persoalan, jangan cari ke dunia, datang ke Tuhan, angkat tanganku, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih, terus seluruh hidupku, terus di altarmu menyembahmu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ku buka hati, jamahanmu, berserah penuh, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih Tuhan, seluruh hidupku di altarmu. Lebih dalam lagi saudara katakan, ku buka hati, oh, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ketika Elia lakukan hal tersebut, maka keadaannya kita akan lihat nanti dia dipulihkan. Tapi yang pertama kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, Elia mengalami depresi. Kalau kembali lagi dalam 1 Raja-Raja pasal 19, Anda akan melihat di situ bagaimana Elia mengalami depresi. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat, kita lihat. Elia mengalami depresi. Ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ini hamba Tuhan yang besar, dia katakan begini. Kemudian ia apa? Bayangkan, baru bikin mujizat luar biasa saudara, tiba-tiba ingin mati saudara. Ingin mati katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Apa? Ambillah nyawaku. Bapak Ibu, orang kalau depresi, orang bisa bunuh diri. Jadi beban, stres, ada beban, ada masalah. Kalau beban ini tidak diselesaikan, maka dia akan pergi ke apa yang disebut dengan stres. Kalau stres ini juga tidak diselesaikan, maka dia akan pergi kepada depresi. Banyak orang yang bunuh diri, loncat dari apartemen di Jakarta karena apa? Depresi. Jadi kalau mulai stres, hati-hati saudara. Ya toh? Karena stres itu tegang, pikiran kita tegang. Makanya orang Manado bilang so stres dia, so tegang di piontak saudara. Ya kan? Kalau nggak diselesaikan, maka ini akan menjadi depresi. Jadi Bapak Ibu Saudara, nah Elia mengalami hal itu saudara. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Kira-kira kalau kita hamba Tuhan, bisa nggak kita ngomong begini? Jangan saudara, kita telah ditebus dengan darahnya yang luar biasa, ya kan? Hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada, tapi ingat ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi nggak perlu bercerita tentang depresi. Saya juga tahu saudara, apa yang dikatakan oleh Pak Presiden kita Joko Widodo. Pak Joko Widodo mengatakan 2023 dunia akan mengalami resesi.
Pak Jokowi mengatakan kurang lebih sekarang ini ada 14 negara yang sudah menjadi pasien tetap daripada IMF. Bahkan ada 40 negara yang sudah bersiap-siap mau menjadi pasien daripada IMF. Biasanya manusia yang pinjam uang ke bank, tapi sekarang ini 14 negara itu negara yang pinjam uang ke bank. Itu bisa mengakibatkan suatu stres, beban dan lain sebagainya, saudara. Hati-hati dengan hal yang seperti itu. Beban ini, begitu ada beban, begitu ada sesuatu, begitu ada persoalan, begitu ada telepon, kalau waktu ini, waktu besok selama 24 jam kau tidak mati, maka Allahku akan menghukum aku. Mestinya Elia mengatakan, wow, saya nggak main sama perasaan. Elia kenapa bisa depresi? Karena Elia itu, saudara, dia bermain dengan perasaannya. Waktu ada ancaman dari Isabel, perasaannya yang main, bukan faktanya yang main. Ingat, perasaan bisa membuat kita binasa. Perasaan bisa membuat kita celaka. Bukan fakta. Padahal faktanya Elia adalah anak-anak Allah. Itu fakta. Kalau anak-anak Allah, kalau Elia diancam oleh Isabel, apakah Isabel berani membunuh Elia? Gak bisa. Karena Isabel akan berhadapan sama Allah itu sendiri. Itu satu. Kedua, Isabel dan Raja Ahab akan berhadapan sama seluruh orang Israel yang bertobat ketika dia melihat di atas Gunung Karmel api membakar persembahannya. Tidak ada alasan sebenarnya bagi Elia untuk takut, karena mungkin Tuhan membiarkan dia. Tapi karena Elia perasaannya yang bermain, saudara, perasaan yang bermain sehingga Tuhan itu jauh. Ada berapa banyak di antara saudara yang ketika ada persoalan perasaan bermain? Ya. Melihat begini, perasaannya enak. Cicak bunyi, mau jadi apa ini? Mau jadi apa ini? Faktanya dia ada anak-anak Allah, kayak pas begitu dang. Amin, saudara. Ya toh. Dulu ini sudah jam 5. Siapa ini tuh belum pulang kerja? Isya bilang. Ya toh. Biasanya jam setengah 5 so pulang. Jam 5 belum pulang, jam 6 belum pulang. Siapa? Usah betul ini perasaan so main. Lupa, dia itu anak-anak Allah. Apa yang terjadi, saudara, itu bisa berbahaya. Anda sebagai anak-anak Allah itu faktanya. Kalau ada apa-apa, suami belum pulang, berdoa bagi suamimu. Jangan langsung, dia saudara siapa ini? Siapa belum pulang? Pas ketuk setengah 7 suami pulang. Dari mana? Ngana telepon, nyanda angkat kasih mati. Habis baterai kesian. Kong ada kempes ban. Aduh kasihan. Ada kempes ban kong cari mau kasih baik ini ban, baru pulang. Orang sudah terlanjur menjustis seperti itu. Itu perasaan. Saudara, saya mau kasih tahu, banyak rumah tangga yang berantakan karena perasaan, bukan fakta. Kalau suamimu seperti begitu, topang doa buat dia. Saya berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Saya percaya dimanapun suamiku berada, maka Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi dia. Belajar untuk berpikir positif, saudara. Jangan berpikir negatif. Kalau berpikir negatif, Bapak Ibu Saudara ingat, kalau saudara selalu kepahitan, berpikir begitu, hati-hati saudara. Tiba-tiba suka apa? Sakit gula naik. Jadi, itu ketawa, ada yang ketawa di belakang siapa itu? Itu Ati, DP suami pekerja karena belum pulang-pulang, pikir semua DP gula naik 400. Hati-hati. Iya toh? Jangan sampai darah naik. Darah naik, stroke, mau apa? Kong jalan sebegini, kong DP lagu indah rencanamu Tuhan di dalam, salah sendiri kok. Maka gunakan fakta. Saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya tidak punya Tuhan, saya punya Tuhan yang tidak mungkin menghancurkan keluarga saya, karena Tuhan saya dahsyat. Berpikir dong yang seperti itu. Berpikir itu yang manis-manis. Alkitab bilang apa kote? Berpikir yang apa? Semua yang enak, ya toh. Utang 1 miliar juga sudah pikir utang, pikir aduh semua yang bagus, pikir tentang Tuhan Yesus, besok lunas, apa? Mujizat bisa terjadi. Saudara kira mujizat tidak bisa terjadi? Saya saja tiba-tiba, aduh saya ini butuh biaya untuk gereja Tuhan, tiba-tiba orang telepon, rumahnya kita mau kontrak lagi. Dahsyat nggak Tuhan kita? Dahsyat, makanya muliakan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat perkara-perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Kita punya Tuhan dahsyat, kita punya Tuhan luar biasa. Ingat ya, isinya perasaan kasih hilang. Nanti setelah lihat Tuhan hamba Tuhan satu begini, ini hamba Tuhan satu begini. No, kapan dang orang mau serius sama Tuhan ini? Betul? Bukan cuma isinya semua orang, saya juga begitu, saudara. Ingat, perasaan dibuang jauh-jauh, diganti dengan apa? Fakta. Faktanya apa? Saya kan anak Tuhan. Saya kan pelayan Tuhan. Tuhan sudah urapi saya.
Ya, saya percaya bahwa apapun yang terjadi itu ya Tuhan izinkan. Saya punya pikiran cuma fokus kepada Tuhan saja. Banyak saudara lihat perceraian terjadi di mana-mana karena perasaan. Banyak. Ya toh. Begitu juga suami-suami, kalau istrimu belum pulang apa semua, jangan langsung saudara siapa lagi ini. Tiap hari kurang jam make up terus. Ya toh, kurang jam pergi ke gereja, baju merah, sepatu merah, tas merah, mau kasih apa dang? Pasti ada ini Kang. Oh, itu yang bikin ini. Padahal kata DP suami tidak begitu, DP istri tidak begitu, DP istri mau modis memang. Nah, jadi ini so benjol duluan kan begitu. Jadi ada amin. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tetapi ia sendiri masuk ke dalam gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi kenapa Elia mengalami depresi? Kenapa? Yang pertama, Elia lebih mengutamakan perasaannya daripada fakta bahwa dia sebagai hamba Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa dia mengalami depresi? Karena Elia suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau saudara melihat ayat yang keempat, kita baca, tetapi ia sendiri masuk ke dalam padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada siapa? Nenek moyangnya. Siapa nenek moyang Elia? Ya mungkin Musa, mungkin Yosua, saudara ya. Itu nenek moyang daripada Elia. Elia membanding-bandingkan dirinya dengan nenek moyang dia. Bapak Ibu Saudara, kenapa Anda stres? Kenapa kita terlalu banyak? Karena kita apa? Terlalu banyak membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Itu saja sudah salah, Tuhan bilang. Apalagi kita membandingkan diri kepada orang lain. Notabene-nya orang lain itu memang mau memperbaiki dirinya, ya, dia harus menampilkan, dia berusaha untuk menampilkan yang bagus, ya kan? Penampilannya harus oke, bajunya semua yang mahal, sekalipun dia utang, kita banding-bandingkan diri kita dengan orang itu, celaka kita saudara. Lebih parah lagi saudara, ya kan? Orang Manado begitu, yang penting kalau nasi nggak masalah, yang penting jangan kalah aksi saudara ya. Ya toh? Dia gaji pas-pasan, sekalipun dia utang, yang penting tambah pakai begini supaya orang lihat kita punya duit, kita kaya. Nah, orang membandingkan sama dia, habis orang Manado bilang pizza bola-bola. Tuh, Ibu Norke sok ketawa sana itu. Saudara, Alkitab berkata di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 12 tentang bagaimana Anda membandingkan diri Anda sama orang lain. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memuji diri sendiri. Dia puji diri sendiri karena apa? Hari ini kita beli baju biru, tas biru, deng sepatu biru. Kita masuk gereja ini, memang kok tapi diri ini luar biasa. Kok ada satu orang apa dia boleh kita nyandak, kita bekeng membandingkan diri. Nggak bisa saudara. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Kenapa kita tidak bisa membandingkan diri kita kepada orang lain? Anda tahu kenapa? Karena waktu saya membandingkan diri saya sama Kristian, itu berarti saya bandingkan kekurangan saya dan terhadap kelebihan Kristian. Padahal di balik itu, di mana ada kekurangan Kristian, di situ kelebihan saya. Manusia ini diciptakan unik, saudara. Jadi kalau kita membandingkan diri sama orang lain, kita bisa stres. Dia lebih bagus khotbah, kita mau bikin seperti itu, ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Dia kalau worship leader itu, waduh suaranya, kita nggak bisa. Talenta apa yang ada padamu, kembangkan itu. Tidak usah pusing sama hal seperti itu. Kalau kita membandingkan diri kita kepada orang lain, kita nggak sadar, kita sementara membandingkan kelemahan kita terhadap kelebihan orang lain. Padahal kekurangan orang lain itu merupakan kelebihan daripada kita. Jadi itu yang membuat kita stres. Kapan kita mau kayak seperti dia? Kapan mau seperti dia? Ya nggak bisa saudara. Memang Tuhan mau, nggak boleh kita membanding-bandingkan diri kita kepada orang lain. Nah, yang ketiga, kenapa Elia bisa depresi? Kalau tadi kita lihat bahwa perasaannya yang bermain, yang kedua kita lihat bahwa dia membanding-bandingkan dirinya dengan nenek moyangnya, saudara. Yang ketiga, dia merasa bersalah terhadap apa yang dia tidak lakukan.
Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan memburu nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Apa yang kita lihat di sini? Ini yang dia jelaskan kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya sudah berusaha 3 tahun loh Tuhan, saya berusaha untuk membuat bagus bangsa Israel, tapi yang terjadi sebaliknya. Biasanya kita begitu, saudara. Kita biasanya mengalami stres ketika kita sudah membantu orang lain, kita sudah mengajar orang lain, dan orang lain itu tidak maju. Bahkan orang lain itu kehidupannya menjadi jauh dari Tuhan. Biasanya kita merasa bersalah, ya kan? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, saudara nggak usah pikir hal yang seperti itu. Kalau sudah melakukan sesuatu yang terbaik, nggak usah takut. Itu bukan kesalahan saudara, tapi memang itu jalannya. Orang itu mau seperti itu. Kalau kita sudah peringati kesalahan orang lain, Alkitab bilang berarti kita sudah tidak menanggung. Darah orang itu sudah kita tidak tanggung, tapi darah orang itu tertanggung pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau ingat terus, itu bisa stres dan akhirnya bisa menuju kepada depresi. Saudara perhatikan, beban kalau tidak diselesaikan menjadi stres. Stres nggak bisa diselesaikan menjadi depresi. Berarti akan terjadi kebinasaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, saudara sementara ikut perlombaan iman. Dan perlombaan iman itu diwajibkan bagi saudara dan saya. Ibrani pasal 12 ayat pertama. Kalau saudara lihat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama, maka Alkitab di situ mengatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oleh karena itu marilah kita menanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, untuk supaya kita bisa mengikuti perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Katakan sebelah kiri kananmu, kau sudah dengar itu? Katakan lagi, kau harus ikut perlombaan. Itu orang Papua bilang. Jadi perlombaan iman, perhatikan ada beban. Stres, depresi itu awalnya dari apa? Beban. Menanggalkan semua, makanya Alkitab bilang, mulai dari beban, tanggalkan di sini. Jangan kasih biar ini. Kalau kasih biar ini, maka dia akan stres. Kita sudah nggak tahu, ini sudah masuk ke dalam dosa. Kalau sudah stres, masuk ke depresi, ingin mati aku katanya. Jadi masih beban ini saudara, datang kepada Tuhan. Kalau masih beban berarti perasaan atau masalah. Amin. Itu masalah masih beban. Jangan selesaikan sendiri. Minta Tuhan selesaikan masalah kita. Langsung datang kepada Tuhan. Bawa bebanmu kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini semakin hari semakin berat dan sudah menjadi stres dan depresi, akan mengakibatkan apa yang disebut dengan dosa. Dan Anda tidak akan bisa mengikuti perlombaan iman yang diwajibkan bagi saudara dan saya. Jadi ingat Bapak, masih kecil langsung selesaikan. Jangan dibiarkan jadi besar, itu jadi berbahaya. Ibarat api masih kecil langsung disiram. Jangan dibiarkan ya satu kampung bisa terbakar saudara ya. Jadi ini yang terjadi bagi Elia. Pertama saudara, karena perasaannya terlalu bermain. Yang kedua, kita lihat Elia membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan yang ketiga, kita lihat di sini bahwa Elia, Bapak Ibu Saudara, merasa bersalah terhadap apa yang dia tidak lakukan. Dia sudah berusaha, ternyata orang Israel tetap menyembah Baal sebelum orang Israel itu bertobat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Elia? Perhatikan yang harus dilakukan oleh Elia. Tadi saya katakan dia seorang hamba Tuhan. Ternyata Tuhan care sama Elia. Apalagi kita saudara, yang ditebus, pasti Tuhan pasti akan memelihara kita. Pasti Tuhan akan mencari kita. Perhatikan dimanapun engkau berada ketika engkau salah, selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Cuma kita saja yang nggak mau buka diri sama Tuhan. Kalau kita buka diri sama Tuhan, saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Saudara, ini luar biasa sekali bagi saya. Apa yang harus dilakukan oleh Elia? Bagaimana Tuhan sangat menyayangi hambanya. Bagaimana Tuhan sangat menyayangi hamba Tuhan seperti Elia. Kalau hamba Tuhan disayang oleh Tuhan, saya percaya orang-orang juga ini pasti disayang oleh Tuhan. Anda mau lihat, bayangkan ya, kalau Anda baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang kelima, Tuhan mengirim malaikatnya untuk datang kepada Elia. Coba kita lihat 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring. Ini Elia lagi tidur. Dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah.
Tuhan datang kepada Elia. Kalau kita Bapak Ibu Saudara tinggal datang kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan beracara dalam hidup kita. Dulu Tuhan belum naik ke surga, jadi Tuhan sendiri datang melalui malaikatnya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya dengan benar-benar dengan perlahan-lahan, dengan betul-betul penuh kasih, bangunlah, makanlah. Ayat yang ke-6 kita lihat, ini lebih luar biasa lagi. Elia diservis sama Tuhan. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada, zaman dulu ada roti bakar bro. Zaman sekarang aja roti bakar. Jangan kau pikir roti bakar zaman sekarang ada. Zaman dulu ada roti bakar. Iya, bagaimana Pak Yudi? Katakan amin. Itu Pak Yudi itu amin tuh. Roti bakar ini main-main saudara. Zaman dulu kalau Tuhan servis kasih roti bakar. Amin saudara. Ini bukan roti boy bos. Roti bakar. Dan sebuah kendil berisi air. Lalu ia makan dan minum kemudian berbaling pula. Jadi pertama yang Tuhan buat bagi apa? Bagi Elia ini dikasih apa? Refreshing. Ya kan, tidur dulu. Kalau Anda stres, ingat, hati-hati saudara, Anda butuh tidur. Ya kan, kalau stres itu butuh tidur. Saya mau kasih tahu, saudara, hati-hati dengan kehidupan kita ini. Hati-hati, jangan sampai saudara kita mengalami hal yang serupa Elia. Jangan sampai Anda stres. Ada begitu banyak orang yang mengalami stres. Jadi orang mana yang mengalami stres? Kebanyakan orang kaya saudara. Kalau orang miskin mau stres bagaimana? Begitu taruh DP kepala di langsung nggak punya beban. Iya toh? Orang kaya saudara, saya baca itu ngeri loh. Pertama kenapa dia stres? Dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Jadi kalau dia mau tidur, dia beli obat penenang. Ya kayak Xanax apa semua dan lain-lain sebagainya. Kalau kita lihat informasi yang kita terima, ada begitu banyak uang yang dihabiskan untuk membeli obat penenang. Artinya biasa pakai penenang Kang kalau tidur. Itu kan, soalnya contohnya satu, makanya dia muka berat. Penenang saudara. Karena mau tidur, dia naik tempat tidur jam 9, jam 3 baru tidur. Jam 3 baru tidur, jam 6 so bangun. Manusia kalau tidur 3 jam, hati-hati. Gampang mati. 3 jam mati loh, bisa mati. Karena nggak cukup, harus tidurnya tuh 7-8 jam. Kalau tidur 3 jam, nadi berdetak, darah pasti naik. Sudah, kalau darah naik, sudah kemana-mana. Ke ginjal, kemana, jantung bisa terjadi saudara. Untuk bagaimana tidur, minum obat tidur. Dan hidupnya tergantung kepada obat tidur. Kenapa orang kaya bisa stres? Pertama, dia akan mikir, saya berusaha, berarti saya pinjam uang ke bank, saya harus bayar bunga bank, saya harus bayar cicilan bank. Makanya dia stres saudara. Kemudian bagaimana kalau suatu saat nanti terjadi resesi ekonomi? Mikir, kemudian bagaimana suatu ketika nanti ketika COVID terjadi? Alkitab bilang, ya toh, hati orang kaya itu, hati kita biasanya menempel kepada apa? Kekayaan kita. Amin. Di mana hatimu Di mana apa? Di mana hartamu berada, maka di situ ada hatimu. Nah, kita akan berpikir seperti itu. Jadi mau tidur itu susah, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara, kekayaan tanpa Yesus tidak ada apa-apanya. Kalau mau kaya, harus kaya dalam Yesus. Kalau mau kaya sendiri silakan, tapi konsekuensi seperti apa yang saya katakan tadi. Cari uang setengah mati, wow, luar biasa, dapat uang Bapak Ibu Saudara, uangnya banyak. Tiba-tiba dokter vonis gagal ginjal, harus apa? Hemodialisis, cuci darah. Wow, satu gunung itu nggak bisa habis. Kalau sudah begitu, lebih bagus orang punya BPJS. Mau satu gunung juga nggak apa-apa, nggak bayar bos. Sekarang kalau punya BPJS itu gunakan BPJS yang baik, saudara. Pelayanan BPJS sekarang di Siloam sudah bagus. Jadi kalau BPJS saya 3 bulan loh bisa ke Siloam. Jadi luar biasa. Salah-salah sedikit langsung lari ke BPJS. Oh, yang susah, pulang so sehat lagi, saudara. Iya kan? Kalau begitu kan dulu kan mahal bayar. Kalau sekarang periksa dokter 175. Ya, kalau sekarang BPJS itu dokter ahlinya sama, saudara. Begitu. Kenapa sudah sampai BPJS ya? Jadi orang kaya begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau mau kaya boleh, tapi harus kaya dalam Kristus. Kenapa? Alkitab berkata, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus peringatkan kepada orang kaya supaya mereka tidak tinggi hati, supaya mereka jangan mengandalkan kekayaan mereka, supaya mereka harus kaya di dalam Tuhan. Kita lihat
di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Paulus mengatakan kepada Timotius, anak didiknya, kamu harus peringatkan. Peringatkan kepada apa? Wow, siapa orang kaya di sini? Bukan saya yang ngomong, saudara ya. Tapi ini luar biasa, kita diberkati Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan berharap pada sesuatu tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan sifatnya tidak tentu. Itu yang saya katakan tadi. Kalau kita kaya terus gagal ginjal, bos, cuma 7 bulan, cuma 7 tahun, bos. Kalau mau lama boleh transplantasi ginjal. Cuci darah cuma 7 tahun. Mau lama transplantasi ginjal di Cina, itu bisa lifetime. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya sendiri, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kaya boleh, masa kita harus miskin dalam Tuhan, tetapi kaya di dalam Tuhan. Artinya apa? Dahulukan dulu kepentingan Tuhan, baru kita, saudara. Jadi hati-hati. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, kita bisa stres. Karena Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang besar. Anda boleh kaya, silakan kaya, tapi harus kaya di dalam Tuhan. Alkitab mau supaya saudara dan saya harus kaya di dalam Tuhan. Bagaimana caranya untuk kaya di dalam Tuhan? Supaya kita tidak stres. Perhatikan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Itu yang disebut dengan kaya di dalam Tuhan, saudara. Alkitab luar biasa, tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Cari itu harus cari sampai dapat. Bukan cari hari ini, 3 minggu kita free, habis itu cari ulang. Setiap saat harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kapan kita berakhir untuk mencari kerajaan Allah? Sampai Tuhan memanggil kita. Selesai kita urusan. Kita tinggal tunggu saja. Ketika sangkakala Allah berbunyi, maka saudara dan saya akan mengalami rapture. Yang sepakat bersama saya, kasih tepuk tangan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan sudah kasih saya seperti ini. Oh, saya sudah punya mobil, saya sudah punya rumah 3. Nah, mau tambah lagi? Mau ditambahkan lagi, siapa mau? Tambahkan lagi, bisa. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Karena ketika Tuhan memberikan kepadamu, berarti itu yang sesuai kehendak Tuhan, apa yang harus diberikan kepadamu, supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Ini firman Tuhan luar biasa bagi saya, saudara ya. Dan itulah yang membuat Elia, bagaimana Elia mengalami stres. Jadi kalau mau kaya, saudara, Alkitab berkata harus kaya di dalam, kasih tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Karena kalau saudara kaya di dalam Tuhan, itu luar biasa. Maka saudara dijauhkan dari segala belalang pelahap, pengerik, dan pelompat. Tuhan menjaga hartamu sampai dia datang kembali. Kalau saudara kaya di dalam Tuhan, makanya Alkitab berkata, yang bisa kaya dalam Tuhan itu kalau kita tetap tinggal di dalam kerajaan Allah dan melakukan kerajaan Allah. Bagaimana caranya kita kaya dalam Tuhan? Karena bukan persoalan kaya dalam Tuhan supaya kita bisa nikmati di bumi ini, tapi kita juga akan masuk di dalam kekekalan. Karena destinnya Tuhan bagi kita adalah kekekalan. Jadi kalau kita berpikir sama kekekalan, maka kekayaan akan di bumi akan diberikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena benar saudara, dia kaya di dalam Tuhan. Coba saudara lihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 30. Ketika kita tinggal dalam kerajaan Allah dan melakukan kerajaan Allah, maka Lukas pasal 18 ayat 30 itu merupakan bagian kita. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima apa? Wow, lipat ganda. Itu berbicara bukan ekonomi yang besar, tapi lipat ganda berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Itu harus terjadi dalam hidup kita. Kalau Tuhan pelihara kita sampai kapanpun juga, orang sehat-sehat cari doi, saudara. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Nah, ini yang luar biasa. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh Elia? Apa yang harus dilakukan oleh Elia? Ini menarik untuk kita lihat. Karena sampai saat ini Elia itu belum dipulihkan pelayanannya. Tuhan cari dia, datang kepada Tuhan. Akhirnya Elia datang kepada Tuhan ke ke gunung Horeb untuk bertemu dengan Tuhan. Ketika Elia bertemu dengan Tuhan di gunung Horeb, Elia jelaskan sama Tuhan. Dia ungkapkan segala keluh kesahnya kepada Tuhan di dalam
1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-10. Kita lihat bagaimana Elia menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Isabel, dia jelaskan persoalannya ini, dia jelaskan kepada Tuhan. Anda punya persoalan? Ceritakan kepada Tuhan. Jangan ceritakan kepada orang lain. Kalau Anda ceritakan kepada orang lain, bisa-bisa orang lain makan untung. Begitu apa, Kang? Oh, haleluya. Iya kan? Dan banyak orang makan untung di persoalan. Jadi tidak usah Jo, langsung datang kepada Tuhan. Maka pasti ada jalan keluar yang luar biasa dari Tuhan. Yang penting Tuhan mau sabar. Kau sabar saja, pasti mujizat akan terjadi. Ketika pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu, maka pertolongannya tidak pernah terlambat. Tepat waktu, pas waktu dia menolong saudara dan saya. Dia ceritakan semua, jadi harus ceritakan sama Tuhan. You mau menangis sama Tuhan, silakan. Nangis sama Tuhan gak apa-apa. Curhat sama Tuhan gak apa-apa. Itu lebih bagus, saudara. Memang kita mau yang seperti itu. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pelayanannya Elia ini dipulihkan. Oke, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-15. Kita lihat, dia mengalami pemulihan yang luar biasa. Firman Tuhan kepadanya, serta Elia ketemu Tuhan di Gunung Horeb. Gunung Horeb itu, saudara, Gunung Sinai. Itu disebut dengan gunungnya Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus apa? Mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Pelayanan Elia, saudara, dipulihkan. Dan ketika Elia, Bapak Ibu Saudara, dia datang kepada Tuhan, sebelum itu waktu dapat ancaman, hadirat Tuhan itu hilang dari hidupnya. Perhatikan, waktu Elia diancam oleh Isabel, hadirat Tuhan hilang. Padahal dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa, tapi hadiratnya hilang. Nah, dia perlu menemukan hadirat itu. Makanya dia datang kepada Tuhan di Gunung Horeb. Ada kalanya kita begitu juga, saudara. Makanya harus kita lakukan supaya pemulihan terjadi dalam hidup kita. Hadirat Tuhan, kita harus khususkan hadirat Tuhan. Khususkan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Kita lihat bagaimana Petrus ketika dia mengkhususkan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dia orang hebat, cari ikan gagal. Siapa nggak kenal Petrus? Petrus cari ikan gagal. Alkitab mencatat suatu ketika dia mencari ikan, 1 ekor pun dia tidak dapat. Dia lesu, dia lemah. Timnya semua lesu, lemah. Di pesisir pantai danau Genesaret, dia menjemur jalannya. Dan dia ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengajarkan orang-orang banyak tentang Injil Kerajaan Allah di situ. Tapi ketika Tuhan Yesus melihat Petrus, hatinya mengasihi Petrus, dan Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk naik ke perahu Simon Petrus. Waktu Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus, adakah Tuhan Yesus langsung cari ikan? No. Adakah Tuhan Yesus mengatakan, Petrus mari kita cari ikan, saya tahu kesusahanmu, suatu hari kamu gak dapat ikan, oke, come on kita cari ikan. Tuhan Yesus gak mengajarkan begitu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada Petrus bagaimana kau harus mengkhususkan hadiratku. Saudara lihat dalam Lukas pasal 5 ayat 3. Lukas 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkannya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu apa? Dia tangkap ikan atau apa? Tidak. Apa yang dilakukan? Mengajar. Petrus di mana pada saat itu? Petrus tidak dongkol, tidak jengkel. Petrus setia. Petrus setia mengikuti apa yang Yesus lakukan, saudara. Padahal Petrus ini seorang ahli menangkap ikan. Tapi ketika bertemu sama Tuhan Yesus, Petrus mau merendahkan dirinya, dan Petrus mau mendengarkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak langsung panggil untuk mencari ikan, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tidak langsung cari ikan, no. Apa artinya ini? Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada Petrus, sebelum kau bekerja, khususkan hadiratku dalam hidupmu. Itu juga yang harus dilakukan buat kita semua. Dan ketika hadirat Tuhan kita dapat, dan kita hadirat Tuhan kita mengerti, dan kita hadirat Tuhan kita masuk dalam hadirat Tuhan, luar biasa sekali. Karena apa? Kita baca firman, kita nyembah Tuhan, kita doa sama Tuhan, itu hasilnya berbeda, saudara. Berbeda. Dan setelah itu baru mereka menjala ikan.
Tuhan katakan kepada Petrus, pergilah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat 4. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara apa? Berbicara firman. Orang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Petrus juga yang biasanya tidak kenal firman pada saat itu, dia mengenal firman. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Persoalannya tempat yang dalam. Orang mengatakan tempat yang dangkal, ikannya kecil-kecil. Tempat yang dalam, ikannya besar. Tapi saya mau melihat tempat yang dalam itu berbicara tentang iman kita yang dalam kepada Tuhan. Saudara, kalau imanmu dalam sangat Tuhan, kau sangat mengendalami Tuhan, imanmu luar biasa kepada Tuhan, saudara, itu berarti kau sangat percaya kepada Tuhan bahwa mujizat pasti akan terjadi. Petrus bisa saja mengatakan begini, Tuhan, sepanjang malam saya sudah nyari ikan di sini nggak dapat. Kau suruh saya hari ini siang-siang. Zamannya Tuhan Yesus tidak ada orang cari ikan pada siang hari, orang cari ikan pada malam hari, saudara. Tapi pada saat itu biasanya pernyataan Tuhan datang kepada kita waktu kita mau diberkati, hal-hal yang tidak masuk di akal, saudara. Ini Petrus seorang ahli menangkap ikan. Dia ahli di laut, di air. Tuhan Yesus ahlinya di darat sebagai tukang kayu. Tapi hari ini mereka menjala ikan dalam satu komando, Yesus sebagai komando. Saudara, ini luar biasa sekali. Simon mengatakan harusnya, saya tadi malam Tuhan di sini, di sini tempatnya, tidak ada ikan. Tidak ada ikan Tuhan. Tapi Simon Petrus, saudara, dia tidak bantah. Simon Petrus tetap dia taat sama Yesus. Dan dia mengatakan dia mengikuti arahan Yesus ketika mereka mau menjala ikan. Dan ketika mereka melakukan itu semua, karena apa? Imannya Petrus itu sangat bertumbuh ketika dia mendengarkan pengajaran Injil Kerajaan Allah daripada Yesus. Dan dia sangat percaya bahwa Yesuslah yang pasti akan menyiapkan ikannya. Yesus yang menyiapkan ikannya. Karena Yesus adalah sumber dari segala sumber berkat. Bagaimana mujizat itu terjadi pada saat itu. Dan dia sangat percaya bahwa mujizat pasti akan terjadi. Ayat yang kelima kita lihat. Ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan apa? Kami tidak menangkap apa-apa. Hari ini kalau kau sudah berusaha di dalam Tuhan, kau sudah berusaha bisnis, kau sudah berusaha betul-betul semua usahamu, kalau engkau belum berhasil, engkau tidak usah khawatir. Karena ada waktu Tuhan siapkan buat kamu. Yang Tuhan mau khususkan hadiratnya. Perhatikan saudara, waktu engkau menghususkan hadiratnya. Saya melihat bagaimana mujizat Tuhan luar biasa dalam hidup saya ketika saya menghususkan hadiratnya. Saya tahu, saya bisa melihat bagaimana Tuhan pindahkan awan itu ketika kami mengecor 120 meter kubik, 20,5 kali 30 cor lantai pada saat itu. Tuhan pindahkan awan yang sudah gelap, saudara. Bayangkan kalau misalkan kita ngecor 700 meter persegi, saudara. Terus dia hujan, dia hajar semua itu coran. Apa yang terjadi? Orang mengatakan, lihat itu gembala sudah tidak berhikmat. So tahu hitam, awan hitam bak paksa. Atau tidak, mana dompet Tuhan? Katanya Tuhannya hebat. Masa bangun rumah Tuhan dibiarkan begitu? Saya melihat mujizat Tuhan. Dari jam 10 saya melihat itu awan itu gelap. Tiba-tiba dia bisa berjalan, saudara. Di sana yang terang jadi gelap, jadi hujan. Tapi di tempat pengecoran tidak hujan. Sampai jam 12 makan siang gak hujan, saudara. Pada saat mau lanjut, kok hitam lagi, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong jangan sampai terjadi hujan. Saudara, sampai jam 5 mereka selesai, tidak hujan. Tapi sekalipun tidak hujan, kemudian kalau hujan setelah mereka selesai pengecoran, kemudian hujan, habis juga tuh. Mereka harus kasih bersih lagi, saudara. Mereka lembur sampai jam 9 malam. Jam 3 pagi baru menado dilanda hujan. Dilanda hujan, saudara. Banjir bandang, besoknya banjir bandang. Pernyataan Tuhan luar biasa. Tuhan itu ada. Mujizat itu masih tersedia. Orang mengatakan zaman sekarang mujizat sudah nggak ada, tapi saya mau kasih tahu, sampai saat ini mujizat masih ada. Bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil, saudara, nggak ada yang mustahil. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhku, aku akan menebarkan jala juga. Ketika
Petrus menebarkan jala. Dia menebarkan jala bukan karena dia pintar, dia hebat, tapi dia menebarkan jala oleh karena dia punya iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus yang menyiapkan ikannya, maka mujizat terjadi, diberkati berkali lipat ganda, saudara. Oh, ketika diberkati berkali lipat ganda, jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-6 kita lihat. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, bersabar. Kalau hari ini engkau bisnis kurang lancar, engkau usaha kurang lancar, tenang, tidak usah khawatir. Ada waktu Tuhan yang terbaik bagimu. Tapi sebelum itu, siapkan hatimu buat Tuhan. Hadirkan hadiratnya, khususkan hadirat Tuhan, maka saya percaya mujizat pasti akan terjadi. Kalau yang kita lakukan seperti itu, kita nggak mungkin stres, kita nggak mungkin depresi, sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita berjumpa sama Tuhan di awan-awan. Mari saya mengundang para pemain musik.